Nah, selesai kemarin pada pembahasan nau' as-salis wal ishrun. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala an-nau'ur rabi' wal ishrun, jenis hadis yang ke-24. Fi kaifiyati sama'il hadisi wa tahammulihi wa dhabtih. Tata cara ataupun kaifiat kaifiat sama al-hadis. Kaifiat sama al-hadis wa tahammulihi. Ya. Bagaimana kaifiat yang benar dalam sama. Sama yakni si murid, sama. Kalau si guru dikatakan isma, dia memperdengarkan. Nah, ini sama seperti tahammul. Sama'ul hadis, tahammul hadis ini sama. Sama dan tahammul ini sama. Bagaimana kaifiat yang benar, yang syah gitu ya. Bagaimana kaifiat sama dan tahammul yang dianggap syah dari sisi riwayat. Dan bagaimana caranya mendobat hadis. Bagaimana caranya mendobat al-hadis. Ini pembahasan berkenaan dengan syarat hadis sahih sebenarnya berkenaan dengan ittisal. Sudah disebutkan bahwa syarat hadis makbul harus ittisalus sanad, harus bersambung sanadnya. Yang dimaksud dengan ittisalus sanad di sini bukan ayyasma kullu rawin amman fawqahu. Bukan yang dimaksud dengan ittisalus sanad adalah setiap perawi mendengarkan hadis tersebut dari gurunya, bukan itu. Karena periwayatan hadis tidak sekedar dengan mendengar. Tidak mesti dengan mendengar. Ada cara periwayatan yang lain yang syah walaupun tidak mendengar. Jelas sampai sini akan disebutkan nanti ijazah, kemudian ada juga namanya al-kitabah, kemudian ada yang namanya idznan, ya. 6 dari beberapa bentuk-bentuk tahammul yang syah dianggap muttasil. Jadi walaupun tidak ada sama misalnya, tapi kalau ada ijazah maka ini dihukumi muttasil, ya. Karena itulah yang dimaksud dengan ittisalus sanad adalah ayyarwiyar rawi bi kaifiyatis sama as-sahihah. Bisa dikatakan seperti itu. Bahwa yang dimaksud dengan ittisalus sanad adalah ketika seorang perawi ayyarwiyar rawi bi kaifiyatis sama atau bi kaifiyatit tahammul as-sahihah. Yang dimaksud dengan ittisalus sanad adalah ketika seorang perawi meriwayatkan, mentahammul, mensama meriwayatkan hadis tersebut dengan tata cara yang syah. Imma dengan sama, imma dengan qiraah atau dengan yang lain sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Jadi inti dari ittisal tidak mesti berupa sama, cara yang lain yang akan disebutkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala yasihhu tahammulus sighari syahadata wal akhbar. Wa kadzalikal kuffaru idza addaw ma hamaluhu fi halikuf kamalihim wa huwa al-ihtilamu wal islam. Di sini beliau membahas pertama kali berkenaan dengan anak kecil yang belum baligh dan juga orang kafir. Apakah syah sama dan tahammulnya orang anak kecil dan orang kafir? Kata beliau yasihhu. Ya, syah tahammulnya sigor anak kecil. Syah tahammulnya anak kecil, baik tahammul syahadah maupun tahammul akhbar, yang tahammul ar-riwayah. Wa kadzalikal kuffar, orang kafir juga syah tahammulnya. Syah tahammulnya. Adapun dalam masalah ada, ketika dia ingin menyampaikan maka tidak syah illa kecuali kalau mereka menyampaikannya fi hali kamalihim, dalam keadaan sempurnanya mereka, yakni al-kuffar idza addau ma hamaluhu fi hali kamalihim wa huwa al-ihtilam, yaitu mimpi basah, maksudnya balik bagi anak kecil, dan Islam bagi orang kafir. Ya. Jadi anak kecil yang belum balik, demikian pula orang kafir, kalau dia hadir di majelis, ya misalnya dia mendengarkan riwayat, syah-syah saja tahammulnya. Anak kecil ini, orang kafir ini syah. Nah, namun tidak diterima adanya, tidak diterima periwayatannya kalau dia tidak menyampaikannya ketika sudah balik atau ketika dia sudah masuk Islam. Ya, selama dia masih kafir maka adanya ditolak. Karena selama dia masih kecil maka adanya ditolak. Nah, adapun bukti dari dalil dari dalam hal ini tentunya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dalam masalah sigor sahabat misalnya seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum
Abdullah bin Abbas menyaksikan beberapa kejadian langsung bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau belum balik ketika itu. Ketika ditanya, hal syahid tal'ida ma'a Rasulillah SAW, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, ditanya Ibnu Abbas, apakah kamu menyaksikan Id, hari raya bersama Nabi SAW? Katanya, na'am. Ya, laula apa makani atau yang semacamnya, laula makani kalau nggak salah lafadznya, ya apa lama syahid tuh. Seandainya bukan karena keadaan saya, niscaya aku tidak akan menyaksikannya. Yakni ceramah ataupun tausiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di soft perempuan. Kata Ibnu Abbas, seandainya saya bisa menyaksikannya karena saya masih kecil, maka saya bisa masuk ke soft perempuan ketika itu untuk menyaksikan khutbah ataupun tausiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disyahkan oleh para ulama tahammulnya Ibnu Abbas. Nah, kenapa? Karena ketika dia menyampaikan, dia sudah balik. Demikian pula sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an. Jubair bin Mut'im termasuk orang-orang yang ditawan pada perang Uhud. Termasuk orang-orang yang ditawan ya dari kalangan musyrikin Quraisy di perang Uhud. Dan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu diikat di masjid. Diikat di Masjid Nabawi ketika itu. Nah, ketika dia kafir, ya otomatis kan kalau ketika diikat di masjid, ya, setiap kali orang sholat lima waktu dia dengar. Nah, dia dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Tur di sholat maghrib. Dia dengarnya kapan? Ketika masih kafir. Syah, tahammulnya orang kafir syah. Nah, ketika dia sudah masuk Islam, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu masuk Islam, dia kemudian menghafal Quran. Oh, kemudian dia katakan, oh ternyata surah Tur ini yang saya dengar dulu waktu saya kafir, yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia pun menyampaikan ketika dia sudah masuk Islam, kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bi Tur. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib membaca surah Tur. Baik, dan banyak yang seperti ini ya. Sahabat yang tahammul ketika sigor namun menyampaikannya ketika sudah balik. Demikian pula sahabat yang ada sebagian sahabat juga seperti ini yang dia kafir namun ketika tahammul masih musyrik namun dia menyampaikannya ketika dia sudah masuk Islam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa yambagil mubadaratu ila isma'il wildanil haditsan nabawiyyah. Dan selayaknya lah bagi wali anak kecil, apakah orang tuanya atau walinya atau wasinya atau qayyimnya, ya, kalau dia anak yatim, wajib selayaknya, bukan wajib ya, selayaknya bagi mereka untuk menyegerakan anak kecil ini mendengar hadis nabawi sesegera mungkin. Ya. Tentunya sebagai bentuk pembiasaan dan dari sisi manfaat riwayat, ini anak kecil nanti kalau sudah tua itu sanadnya akan ali, sanadnya tinggi. Iya. Sanadnya tinggi. Jelas sampai sini? Di antara kriteria sanad yang ali di kalangan ulama adalah kalau sanad tersebut sudah berusia 50 tahun. Ya. Kalau sanad yang dia miliki sudah berusia 50 tahun, itu sudah ali sanadnya. Contoh, dia mendengar hadis ataupun kitab hadis misalnya usia 10 tahun. Nah, nanti kalau dia sudah berumur 60 tahun, ya, jarak dia pertama kali mendengar 10 ke 50 tahun, ya kan? Kalau dia pada usia 60 tahun berarti usia sanadnya sudah 50 tahun. Nah, ini sanadnya ali ketika dia berusia 60 tahun, itu tinggi sekali sudah sanadnya. Jelas ya? Maka menyegerakan anak kecil untuk mendengarkan riwayat, mendengarkan hadis, itu selain tentunya untuk membiasakan dia dan sebagai bentuk menyegerakan anak-anak berbuat baik, namun dari faedah riwayat dia akan menjadi kelak ya, kalau umurnya panjang dia bisa menjadi orang yang ahli sanadnya yang didatangi ya oleh para penuntut hadis dari berbagai tempat untuk mengambil riwayatnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wal 'adatul muttaridatu fi ahli hadhihi al-a'sari wa ma qablaha bimudadin mutatawilatin anna as-saghira yuktabu lahu hudurun ila tamami 5 sinina min umri thumma ba'da dhalika yusamma sama'an. Kata Ibnu Katsir rahimahu taala, kebiasaan yang sudah baku di negeri ini dan di negeri-negeri kaum muslimin lainnya yang sudah berlangsung turun temurun adalah anak kecil dicatat dia hadir dalam majelis sampai dia berusia 5 tahun. Ya. Kemudian kalau dia sudah 5 tahun barulah dianggap dia sama. Taib. Di sini perlu diketahui
karena masalah ijazah atau masalah hudur itu tidak ada batasan umur. Yang penting kamu sudah lahir. Seorang nanti kita akan sebutkan boleh memberikan ijazah kepada anak bayi yang baru lahir, boleh, tidak ada masalah. Yang penting dia sudah lahir. Dan anak kecil, misalnya ibunya hadir di majelis, kemudian sambil digendong, masih berapa bulan, maka dia dicatat sebagai huduron. Ya, dalam tibakus sama nanti di daftar hadir di majelis gurunya akan ditulis semua nama-nama orang yang hadir tersebut. Nah, kalau ada bayi yang hadir di situ ditulis juga namanya, siapa nama anak bayi tersebut, kemudian dikasih catatan huduron. Dia tidak dianggap sama, belum dianggap sama karena anak kecil anak bayi sampai usia 5 tahun belum syah samanya. Maka ditulis huduron, dia juga hadir di situ. Sehingga kalau ditulis diketahui dia hadir berarti tashmaluhul ijazah, dia dicakup oleh ijazah tersebut. Kalau gurunya memberikan ijazah kepada semua yang hadir, maka berarti dia tercakup dengan ijazah tersebut walaupun dia masih bayi. Nah, kata beliau, kapan usia minimal seorang anak dihukumi syah samanya, sudah bisa dianggap dia sama, yang kalau nanti dia menceritakan kepada muridnya sudah syah, dia mengatakan sami itu, ya, haddatsana dan semacamnya. Jumhur ulama mengatakan 5 tahun, seperti yang disebutkan di sini. Ila tamami khamsi sinin min umrihi. Selama belum 5 tahun, maka cukup ditulis huduron. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas, ya, yusamma samaan. Sudah bisa ditulis bahwa dia sama, sudah mendengar hadis tersebut. Jelas sampai sini? Maka misalnya kalau ada anak 3 tahun misalnya ikut dalam majelis, tidak boleh nanti ketika dia menceritakan kepada muridnya dia mengatakan sami itu atau haddatsana, tidak boleh, karena samanya anak 3 tahun belum syah menurut jumhur. Ya, dia hanya tercakup ijazah atau yang semacamnya. Baik. Adapun anak kecil yang syah samanya itu dimulai dari usia 5 tahun. Nah, usia 5 tahun. Mana dalilnya? Mana dalil jumhur ulama menetapkan usia 5 tahun sebagai batasan atau umur minimal syahnya sama? Kata beliau, wasta'nasu fi dzalika bi hadits Mahmud ibn Rabi'. Ista'nasu. Perhatikan kata ista'nasu, artinya bukan dalil inti. Ini sekedar isti'nas, tambahan saja. Mereka beristi'nas dengan hadisnya Mahmud ibn Rabi', di mana beliau berkata radhiyallahu taala anhu, ya, annahu aqala majjatan majjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi min dalwin fi darihim wa huwa bunu khamsus sinin. Nah, bahwa Mahmud ibn Labid sudah mengakali, sudah ingat. Saya ingat dulu semburan dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka saya ketika saya sakit dari sebuah timba yang airnya diambil dari timba di rumah mereka. Wahwa bunu khamsi sinin. Ketika itu Mahmud ibn Rabi masih berusia 5 tahun. Rawahul Bukhari. Faja'aluhu farqan bainas sama'i wal hudur. Maka mereka menjadikan patokan 5 tahun ini sebagai pembeda antara terhitung sama atau sekedar terhitung hudur. Taib. Dalam riwayat lain hadis ini terjadi khilaf dalam riwayatnya. Dalam riwayat Al-Bukhari 5 tahun. Dikatakan wa fi riwayah wa huwa bunu arba'i sinin. Dalam riwayat yang lain ya katanya 4 tahun. Tapi ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya tidak mendapati ada riwayat yang jelas menyebutkan 4 tahun ini. Taib, ala kulli hal, ya yang masyhur memang 5 tahun ya patokannya. Wa dhabatahu ba'dul huffadhi bi sinni tamyiz. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya patokan sama, syahnya sama atau belum syah, ya apakah samanya sudah syah atau belum syah, patokannya bukan usia 5 tahun, tapi patokannya adalah usia tamyiz. Usia tamyiz. Dan usia tamyiz ini berbeda-beda pembahasannya kadang. Ya, tamyiz dalam masalah sholat beda dengan tamyiz dalam masalah wudu. Nah, pembahasannya berbeda. Kalau dalam pembahasan sholat tamyiz itu 7 tahun. Yang umumnya. Ya, ini 7 tahun biasanya. Walaupun kebanyakan atau para fuqaha mengatakan untuk tamyiz yang benarnya juga tidak diberikan batasan usia, melainkan dikembalikan kepada kondisi si anak. Bagaimana usia tamyiz itu? Kapan seorang anak dikatakan tamyiz? Disebutkan di sini, wa qala ba'dhum an yufarriqa baina dabbati wal himar. Dia sudah bisa membedakan mana dabbah, mana keledai. Misalnya mirip-mirip dengan keledai kuda ya, atau yang semacamnya, kambing misalnya.
Dia sudah bedakan mana kambing, mana keledai misalnya. Kalau dia sudah bisa bedakan, itu sudah mumayyiz. Ya. Taib. Dari Musa bin Harun dikatakan idza farraqa bainal baqarati wad dabbah. Kalau dia sudah bedakan sapi dengan yang lain. Sudah bisa tahu ini sapi, ini bukan sapi, ini yang lain. Nah, dalam pembahasan fikih ma'ruf ya, mereka mengatakan seorang anak dikatakan mumayyiz kalau dia sudah bisa makan, minum, cebok sendiri. Buang air cebok dari buang air besar sendiri, itu katanya sudah mumayyiz. Ada juga yang mengatakan bahwa seorang anak mumayyiz kalau idza fahima idza raddal jawab atau idza fahimal khitab wa raddal jawab. Ini patokan lain. Ya, yakni dipandang dari sisi akalnya. Seorang anak dikatakan mumayyiz kalau apa? Idza fahimal khitab. Dia sudah memahami wacana yang kepadanya. Dia sudah bisa membedakan oh ini pernyataan, ini pertanyaan. Ini misalnya perintah, ini larangan. Ini orang berbicara dalam keadaan marah, ini tidak marah. Dia sudah bisa bedakan itu. Ya. Itu namanya apa? Yafhamul khitab wa yaruddul jawab, dan dia sudah bisa menjawab kalau ditanya. Yang dimaksud menjawab ketika ditanya, ya ini jawabannya sudah nyambung. Ditanya apa, jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Ya, jadi bukan sekedar yang penting bisa jawab, tapi jawabannya nyambung dengan pertanyaan. Itu menunjukkan akalnya sudah bagus. Nah, itu sudah mumayyiz namanya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini selesai pembahasan atau hampir di sini beliau sudah menyebutkan beberapa pendapat berkenaan dengan usia syah. Usia paling minimal syahnya sama. Ya, ada jumhur mengatakan 5 tahun dan sebagian memberikan pembatasan usia tamyiz. Taib. Kemudian pendapat yang lain, dan ini semua pendapat yang kurang kuat ya. Wa qala ba'dun nas la yanbaghi sama'u illa ba'dal 20 sana. Selayaknya dia tidak mulai mendengarkan hadis kecuali setelah berumur 20 tahun. Ya, terlalu lama, terlalu tua kalau 20 tahun baru mulai mendengar hadis. Terlambat. Jelas ya? Ini pendapat disebutkan merupakan thariqahnya Ahlul Kufah, ya. Thariqahnya Ahlul Kufah, di mana Ahlul Kufah itu mereka sebelum berusia 20 tahun mereka sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain. Secara khusus tentang lughah, dalam masalah lughah tentunya, serta menghafal Quran. Mereka mengkhususkan dulu itu ya, menghafal Quran, kemudian ilmu-ilmu lughah. Ya, barulah kemudian setelah umur usia 20 tahun baru mereka rihlah untuk mencari hadis. Nah, baru rihlah mencari hadis. Taib. Kata beliau, wa qala ba'dun asyrun. Sebagian ulama berpendapat selayaknya minimal dia keluar rihlah mengambil hadis, ya, yakni dia belajar ke guru minimal 10 tahun mengambil riwayat. Nah, jelas sampai sini, dan ini kebiasaannya ulama Basriyin. Kalau tadi 20 tahun kebiasaannya ulama Kufah. Ya, penduduk Kufah. Kalau 10 tahun kebiasaannya ulama Basrah. Wa qala akharun salasun. Pendapat lain mengatakan 30, minimal 30 baru keluar mencari hadis. Dan ini kebiasaannya, adatnya ahli Syam. Adatnya ahli Syam. Baik. Ala kulli hal, ini tentunya yang seperti ini semuanya ya, seperti yang sudah disebutkan di awal, yang paling afdol, yang paling baik adalah sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin. Kapan akalnya sudah bagus, sudah bisa nangkap, ya, dan sudah diperhitungkan, sudah syah samanya, maka disegerakan. Cuman memang di sini mungkin pertimbangan para ulama lain yang mengatakan 20, 10, 30 dan semacamnya. Wallahu alam. Mungkin yang mereka inginkan dengannya adalah karena pada usia itulah sempurna akalnya dan dia sudah siap menerima tanggung jawab berupa hadis nabawi. Di mana sebelum itu mereka istighol dengan hal yang lebih penting, misalnya menghafal Quran dan semacamnya. Ya, menghafal Quran dan semacamnya. Ya, namun kalau sudah berumur 20 tahun, 30 tahun apalagi, ini selayaknya ya bisa dikatakan terlambat ya. Cuma ala kulli hal ini adat kebiasaan dari sebagian ahlul ilm di sebagian negeri. Baik, kata beliau rahimahullahu taala wal madaru fi dzalika kullihi ala tamyiz. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang benarnya di sini ya, patokan kapan umur paling muda seorang anak itu mengambil hadis, kata beliau patokannya kembali kepada tamyiz. Fama takana as-sabiyyu yaqilu kutiba lahu sama. Kapan dia sudah mengakali, sudah punya akal, sudah bisa mengingat, maka dituliskan bagi dia dicatat sebagai sama, bukan lagi sebagai huduron tapi sama. Baik.
Wallahu taala alam bisawab. Tsumma qala rahimahullah, qala Syekh Abu Amr, yani Ibnu Salah, wa balaghana an Ibrahim bin Sa'din al-Jauhari radhiyallahu rahimahullah. Nah, annahu qala ra'aitu sabiyyan ibna arba'i sinin qad humila ila al-ma'mun wa qad qara'a al-Qur'ana wa nadhara fi ar-ra'yi ghaira annahu kana idza jaa'a yabki. Ya. Telah sampai kabar kepada kami, kata Ibnu Salah, Allahu alam tentang keabsahannya, telah sampai kabar kepada kami dari Ibrahim bin Sa'd al-Jauhari, dia berkata, aku melihat seorang anak kecil yang baru berumur 4 tahun. Baru umur 4 tahun, dia dibawa kepada Khalifah Al-Ma'mun. Di mana ketika di usia 4 tahun ini dia sudah selesai menghafal Quran. Dia sudah menghafalkan Al-Quran seluruhnya. Wa nadhara fir ra'yi, yakni dia sudah melihat pendapat-pendapat fuqaha, ya, Abu Hanifah dan selainnya. Yani sudah mahir, sudah punya kemampuan dalam fikih, usia 4 tahun. Hanya saja kata beliau, kalau dia lapar dia nangis. Namanya anak-anak begitu kan, Bu? Ya, lapar nangis. Gitu. Taib. Ini kata siapa? Ibrahim bin Sa'd al-Jauhari rahimahullahu taala. Menunjukkan bahwa yang menjadi patokan dalam masalah syah tidak syahnya sama adalah sinut tamiz. Sinut tamiz, dan sinut tamiz tentunya berbeda-beda ya. Satu tempat dengan tempat yang lain, satu zaman dengan zaman lain, ini berbeda-beda usia tamiznya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fil Ba'is. Ikhtalafu fi sinni allati yasluhu fiha as-sabiyyu lirriwayah. Para ulama berbeda pendapat mengenai usia minimal seorang anak kecil syah dikatakan mendengar riwayat. Fa naqala al-qadhi Iyad anna ahlal hadithi haddadu awwal zamanin yasihhu fihi as-sama'u lis-saghiri bi 5 sinin. Al-Qadhi Iyad menukil dari ahlul hadis bahwa mereka memberikan pembatasan pada usia 5 tahun. Wa qala Ibnu Salah wa ala hadha istaqarra al-'amalu baina ahli al-hadis. Inilah yang kemudian diamalkan di tengah-tengah ahli hadis, yakni patokan 5 tahun. Wahtajju bima rawahu al-Bukhari an Mahmud bin Rabi' annahu qala aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi min dalwin wa ana ibnu 5 sinin. Ini tadi hadisnya ya. Saya mengingat kejadian itu, kata Mahmud bin Rabi'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memajja, menyemprotkan air ke mukaku dari timba, dan ketika itu saya masih berusia 5 tahun. Qala an-Nawawi wa Ibnu Salah was-sawabu i'tibaru tamyiz. Ini pendapat tersendiri dari An-Nawawi dan Ibnu Salah menyelisihi jumhur, yaitu kata beliau yang benarnya yang dijadikan patokan bukan umur tapi adalah kemampuan untuk mentamyiz. Fa in fahimal khitab wa raddal jawab, ini tadi definisi mumayyiz adalah idza fahimal khitab wa raddal jawab. Jelas ya? Kalau dia faham khitab dan bisa menjawab pertanyaan dengan nyambung. Kapan sudah fahimal khitab wa raddal jawab, kana mutamayyizan sahihas sama wa illam yablugh khamsan. Kapan dia sudah mampu seperti itu, maka dia sudah mutamayyiz, sudah mumayyiz, samanya sudah syah walaupun belum berumur 5 tahun. Wa illa fala, kalau belum memiliki kriteria atau belum memenuhi padanya kriteria fahmul khitab wa raddul jawab, belum terpenuhi itu, berarti dia bukan mumayyiz walaupun usianya sudah 7 tahun misalnya. Baik, Allahu a'lam bissawab. Ini pendapat dari An-Nawawi dan Ibnu Salah, berbeda dengan pendapat kebanyakan ahlul hadis yang membatasinya dengan umur. Adapun Ibnu Salah dan An-Nawawi memberikan batasan dengan halut tamyiz. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, wa hadza zahirun wa la hujjata fi mahtajju bihi min riwayat Mahmud bin Rabi'. Dan pendapatnya An-Nawawi serta Ibnu Salah inilah yang zahir dan tidak ada dalil, tidak ada sisi pendalilan yang kuat terhadap dalil yang riwayat yang mereka gunakan, yang riwayatnya Mahmud ibn Rabi' yang membatasi jadi 5 tahun. Tidak kuat sisi pendalilannya. Kenapa? Li'anna an-nasa yakhtalifuna fi quwwati dzakirah. Karena anak-anak itu juga berbeda-beda dalam hal kekuatan ingatan. Wala alla ghaira Mahmud ibn Rabi' la yadhkuru ma hasala lahu wa huwa ibnu 10 sinin. Karena bisa jadi ada anak-anak selain Mahmud ibn Rabi', yakni seandainya ada anak lain selain Mahmud ibn Rabi' yang mengalami kejadian itu, bisa jadi dia biar 10 tahun dia tidak ingat. Tapi kalau Mahmud bin Rabi' radhiyallahu an, dia masih ingat kejadian
yang terjadi ketika beliau berumur 5 tahun. Kayak kita sekarang misalnya kan, ada nggak yang masih ingat apa yang dilakukan ketika berusia 5 tahun? Ada yang mengingat, ada juga yang sudah tidak ingat. Ya kan begitu. Ada yang mengingat dan ada yang tidak mengingatnya. Menunjukkan yang tidak ingat ketika 5 tahun belum memayis dia. Jadi tidak mengingatnya di sini bukan dalam artian lupa ya, tapi betul-betul belum ada memori tentang itu. Belum ada betul-betul memori soal itu. Nah, ini namanya belum memayis. Dulu saya 5 tahun ngapain? Oh, tidak ada memori sama sekali. Beda kalau ada cuman saya lupa, kan beda. Kalau begitu kan dia sudah mengakali cuman lupa. Kalau ini betul-betul tidak ada ingatan sama sekali tentang pada usia 5 tahun itu, maka berarti dia belum memayis. Kenapa? Karena dia tidak ingat apa-apa di masa itu. Berarti akalnya belum bagus. Kata beliau rahimahullahu taala. Baik, ini sanggahan yang pertama dari Syekh Ahmad Syakir ketika beliau menguatkan pendapatnya Nawawi dan Ibnu Salah. Jadi sanggahannya kata beliau, tidak ada sisi pendalilan pada hadisnya Mahmud Ibn Rabi. Yani penyebutan usia di situ bukan mimbab apa namanya? Mimbab dia sifatnya taglib mungkin. Mimbab taglib, kebanyakannya seperti itu. Tapi dia bukan memberikan mafhum, ya, tidak memberikan mafhumul mukhalafah di situ. Jelas ya? Sebagaimana yang ma'ruf ya bahwa mafhumul adat itu dhaif dalam usul fikih. Bahwa pemahaman yang dipetik dari sebuah angka dalam hadis itu lemah. Kalau Mahmud Ibn Rabi mengatakan ketika saya berusia 5 tahun, apakah berarti kalau belum 5 tahun berarti tidak syah? Nah, tidak bisa dipetik seperti itu. Jelas ya? Karena mafhumul adat itu dhaif. Kata beliau rahimahullah, jawaban yang kedua. Wa aidan fa inna dzikrahu majjatan wa huwa ibnu khamsin la yadullu ala annahu yadhkuru kullama ra'a aw sami. Lagi pula kata beliau, ketika Mahmud Ibn Rabi hanya menyebutkan majjah ini, satu kejadian yang disemprotkan kepadanya air ini, ketika dia berusia 5 tahun, ketika dia mengingat kejadian ini, bukan berarti dia mengingat semua kejadian lainnya di tahun itu. Ya. Bisa jadi ini saja yang diingat oleh Ibnu Mahmud dikarenakan ini yang paling berkesan pada kehidupan beliau. Ini kejadian yang paling berkesan ketika beliau masih kecil, makanya lengket terus di memorinya. Tapi belum tentu kejadian-kejadian yang lain yang beliau alami di usia 5 tahun, beliau ingat, belum tentu. Jelas ya? Maka patokannya bukan 5 tahun, tapi dalam masalah apa? Dalam masalah tamyiz, di mana akalnya sudah mampu untuk menampung hal-hal yang semacam itu. Kata beliau, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, wal haqqu annal ibrata fi hadza annal ibrata fi hadza bi ayyumayyizu sabiyyu ma yarahu wa yasma'uhu. Yang benar dalam hal ini adalah ya, yang menjadi patokan adalah seorang mumayyiz, seorang anak kecil sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, sudah bisa memahami dan mengetahui apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan berupa riwayat. Wa ayyafhamal khitaba wa raddal jawab, dan dia sudah memahami wacana yang ditujukan kepadanya dan juga sudah bisa menjawab pertanyaan dengan jawaban yang nyambung. Baik. Qala rahimahullahu taala wa ala hadza yuhmalu ma ruwiya an Musa ibni Harun al-Hammal fa innahu su'ila mata yasma'u as-sabiyyul hadis faqala idza farraqa bainal baqarati wal himar. Kepada makna inilah, yakni makna tamyiz yang dengannya dia sudah bisa membedakan. Kepada makna inilah diarahkan ucapannya Musa ibn Harun al-Hammal. Ketika ditanya, usia berapa seorang anak mulai mendengar hadis? Kata Musa ibn Harun, kalau dia sudah membedakan antara sapi dengan keledai. Kalau dia sudah bisa membedakan antara sapi dengan keledai. Wa kadzalika ma ruwiya an Ahmad bin Hanbal. Juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, qala la yajuzu fa innahu su'ila an dzalika faqala innahu aqala wa babata. Bahwa beliau ditanya tentang Mahmud Ibn Rabi ini pada usia 5 tahun seperti ini, kata Imam Ahmad, ya dia diterima karena dia berakal dan memiliki dhabat walaupun usianya masih 5 tahun. Fadzukira lahu atau fadzukira lahu an rajulin annahu qala la yajuzu sama'uhu hatta yakuna lahu 15 sana fa ankara qawlahu hadza wa qala bi'sal qaul fa kaifa yasna'u bi Sufyan wa Waqi' wa nahwihima. Kata beliau ketika Imam Ahmad ditanya ya tentang ditanya tentang masalah ini, kata beliau idza aqala wa babata. Jadi tidak mesti dia mumayyiz atau yang semacamnya. Ya, tidak mesti dia 5 tahun atau berapa tahun, intinya adalah aqala, sudah bagus akalnya. Wa dabat, sudah bagus ingatannya. Kepada inilah diarahkan ucapannya Imam kata beliau diriwayatkan dari Imam Ahmad.
Sebentar. Ya. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala yang juga menunjukkan bahwa beliau tidak batasi dengan usia melainkan kepada tamyiz, akal dengan dhabt. Kata beliau fadzukira lahu an rajulin annahu qala la yajuzu sama'uhu hatta yakuna lahu 15 sana. Kata Imam Ahmad disebutkan dari beliau juga bahwa Imam Ahmad berkata bi'sal qaul, itu merupakan sebaik-baik seburuk-buruk ucapan. Maka bagaimana dengan Sufyan dan Waqi', ya, dan selain keduanya? Nah, maksudnya di sini dibawakan kepada Imam Ahmad ucapan la yajuzu sama'uhu hatta yakuna lahu 15 sana. Iya. Jelas ya? Disebutkan oleh Imam Ahmad ini. Ya. Bahwa ya Imam ada seorang yang mengatakan seperti ini, bahwa tidak boleh sama hadis selama kalau masih berusia 15 tahun. Maka Imam Ahmad mengingkari ucapan semacam ini yang mengatakan bahwa nanti boleh mengambil hadis kalau usia berapa? 15 tahun. Beliau menyanggah hal tersebut. Kemudian beliau berkata bi'sal qaul, itu pendapat yang sangat buruk. Maka bagaimana lagi dengan apa yang akan dilakukan terhadap Sufyan dan Waqi'? Ini Sufyan Ats-Tsauri dan Waqi' Ibnul Jarrah, dua-duanya menyampaikan hadis dan usia mereka belum 15 tahun. Maka apa yang dilakukan dengan bagaimana dengan keadaannya Sufyan dengan Waqi' rahimahullah? Yani keduanya tentunya bila syak, keduanya a'raf min ayyu'arraf. Keduanya tidak butuh ditakdil. Mereka ashar, ya. Sufyan dengan siapa? Waqi' Ibnul Jarrah. Jelas ya? Taib ini selesai pembahasan berkenaan dengan ar-riwayah. Makanya kata beliau, hadza fis sama'i war riwayah. Ini masalah ini berkenaan dengan sama dan riwayat. Nah, ini usia minimal seorang syah samanya dan usia minimal seorang boleh meriwayatkan. Baik. Qala rahimahullah, ini selesai ya. Hadza fis sama' riwayat. Ini pembahasan berkenaan dengan sama dan riwayat. Beliau sudah sebutkan bahwa usia paling minimal seorang anak menurut jumhur 5 tahun dan menurut An-Nawawi serta Ibnu Salah patokannya adalah at-tamyiz. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pindah kepada pembahasan berikutnya berkenaan dengan tidak lagi berkenaan dengan sama dan riwayat, tapi berkenaan dengan kitabah. Kata beliau, wa amma kitabatul hadisi wa dhabtihi fa innahu la ikhtisas lahumā bi zamanin mu'ayyanin balil ibratu fihima bistimdadi wa ta'ahulihi lidzalik. Kata beliau rahimahullahu taala, masalah berikutnya berkenaan dengan kitabatul hadis wa dhabtihi, yakni rawi-rawi yang punya dhabtul kitab saja atau dia punya dhabtus sadar juga namun dia mencatat. Ya, kitabatul hadis wa dhabtuhu. Wa dhabtuhu, yakni dhabtul hadis. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak ada waktu tertentu pembolehan menulis hadis atau mendhabat hadis. Yang menjadi ibrah patokan pada keduanya adalah kesiapan dan kepakaran, kemahiran, ya, kemahiran keahlian si perawi tersebut. Nah, ini kalau dia mau menulis dan mendhabat hadis, maka dikembalikan kepada kesiapan dan juga kepakaran, kemampuan dari si perawi tersebut. Wa dhahaba as-Suyuti ila anna taqdim al-ishtighal bil fiqh ala kitabatil hadis ashaddu wa ahsan. وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه. نعم. فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طلب العلم. ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما وينزع قبله التعصب للآراء والأهواء. Kata beliau rahimahullahu taala, As-Suyuti memandang bolehnya mendahulukan fikih dulu sebelum menulis hadis. Ya, bahwa mendahulukan fikih sebelum mulai mengumpulkan riwayat itu asyaddu ahsan, lebih baik dan lebih bagus dan lebih baik.
Wa huwa kama qala fi ta'allumi mabadi'il fiqh, dan ini yang beliau sebutkan ketika menjelaskan mengenai mabadi'il fiqh. La fit tawassu, bukan dalam rangka tawassu, terlalu longgar, terlalu luas. Fa innal ishtighala bil hadits wa tawassu fihi ba'da ta'allumi mabadi'il fiqh yuqawwi malakat at-tafaqquh fil kitabi was sunnati fi talibil ilm. Karena mempelajari hadis Nabawi, ya, mempelajari hadis Nabawi dan tawassu terhadapnya setelah mempelajari ilmu fikih, itu akan menguatkan malaka tafaqquhnya, malaka fikihnya dalam kitab dan sunnah dalam menuntut ilmu. Baik. Ini sudah ma'ruf saya kira bahwa thalabul ilm di awal-awal dia belajar jangan disebutkan dengan dalil. Jangan disebutkan dengan apa? Dengan dalil, mencari hadis, mencari riwayat dan seterusnya dari dalil-dalil. Thalabul hadis. Ya. Kata Suyuti rahimahullahu taala, dalam proses pembelajaran, ya, dalam proses dirayah, maka yang afdol adalah thalabul al-fiqh dulu. Ya. Pelajari dulu fikih, pahami tasawur masail dalam setiap bab, ya. Pahami manhajiyah istidlalnya para ulama, pelajari kawaid dan usulnya mereka, ya, di mazhab tertentu masalan dia pahami. Ya, jangan sibukkan dengan mencari dalil dan seterusnya. Ya, karena dalil itu ada, cuman belum saatnya kamu disibukkan dengan dalil. Belum saatnya. Penuntut ilmu pemula itu fungsinya tugas dia adalah tasawur masalah, memahami dulu konsep masalah apa. Makanya kata Suyuti rahimahullahu taala, kata beliau, kapan dia istighol dengan hadis? Setelah istighol dengan fikih, maka itu akan memperkuat malakah fikihnya. Yani ketika dia sudah menguasai masail, sudah memahami furu' al-masail yang ada, dia sudah kuasai tasawur sudah punya tasawur yang baik terhadap setiap masail dalam abwab fiqhiyah. Setelah itu dia membaca hadis, dia menuntut hadis, langsung terbuka. Ini dalilnya yang ini dulu. Ini sisi pendalilnya seperti ini. Ya, akan menguatkan malakah malakah tafaqquhnya. Rahimahullahu taala, ya, seperti dikatakan di sini oleh Suyuti rahimahullah. Taib. Kemudian mempelajari hadis setelah belajar fikih ini akan menjadi meletakkan dia di dalam janda mustaqimah. Yani jalan yang lurus, jalan yang mustaqimah dalam istimbatil ahkam. Ya. Yani kalau dia sudah mengetahui masalah kemudian dia melihat dalil, dia akan tahu bagaimana caranya beristimbat dengan benar. Ya. Beristimbat dengan benar. Bukan belum belajar fikih langsung membuka hadis, kemudian dari hadis ini dipetik ini. Pasti kacau istimbatnya. Dari hadis ini kita bisa beristimbat ini. Ya. Kacau istimbatnya. Kenapa? Karena dia belum menyentuh yang namanya fikih, belum menguasai belum punya tasawur masail, masalah terhadap masail fikih dalam berbagai abwab, kemudian dia menengok hadis dan beristimbat dengan hadis. Ini akan menimbulkan kekacauan. Ya. Dan jada mustaqimah, yakni jalan yang ditempuh oleh para ulama terdahulu juga demikian, bahwa mereka mendahulukan mempelajari fikih sebelum mempelajari hadis. Ya, jadi mempelajari hadis yang di sini mempelajari hadis secara dirayah. Adapun mempelajari hadis secara riwayatan, maka sejak dari kecil mereka sudah mengumpulkan riwayat. Sejak dari kecil mereka sudah mulai mendengarkan hadis, tapi membedah isinya itu setelah, ya, membedah isinya hadis itu setelah mereka mempelajari mereka memiliki tasawur terhadap masail fikih di berbagai abwab fikih, baru kemudian dia terjun mempelajari hadis dari sudut pandang dari maknanya, dari sisi dirayahnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa indi annahu yanbaghi li talibil ilmi al-mushtagil bil hadithi an yuksira min darsil adabi wal lughah hatta yuhsina fiqhal hadis wa huwa kalamu afsahil arabi wa aqwamihim lisanan sallallahu alaihi wasallam. Setelah membawakan ucapannya Suyuti, Syekh Ahmad Syakir mengatakan, kalau saya punya pandangan tersendiri. Kata beliau, menurut saya selayaknya bagi talibul ilm yang sibuk dengan hadis, dia memperbanyak pelajaran adab dan lughah agar dia punya kemampuan untuk istimbat dari fikih memahami fikih hadis. Ya, ini tentunya jelas ya, tentunya jelas. Nah, kalau masalah lughah dan juga adab ini kan bagian dari ulumul lughah ya. Bagian dari ulumul lughah adab. Nah, tentu saja mempelajari lughah itu tidak bisa ditawar-tawar, itu standar ya untuk bermuamalah dengan hadis, untuk beristimbat dengan hadis tentu saja lughah. Dan sampai sini
Justru selayaknya sebelum mempelajari sebelum mempelajari atau terjun takhasus dalam fikih, selayaknya dia juga memiliki basic yang baik dalam lughah agar dia bisa dia bisa memahami fikih hadis dengan benar. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nah, ini selesai penjelasan dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala berkenaan dengan sinnut tahammul. Nah, wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup. Selanjutnya berkenaan dengan tahammul, anwa'ut tahammul ada samaniyah. Kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.